sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aquaniki Raina Justin dan rekan saya Jessie Aurelia Lee. Kami dari SMA Budi Utama, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul Generasi Z Melawan Korupsi. Studi tentang kesadaran dan tindakan anti korupsi di kalangan pelajar SMA Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Masuk ke latar belakang. Poin pertama, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tak hanya suap, tetapi juga penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Kedua, jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Indonesian Corruption Watch, tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan masalah ini makin serius. Ketiga, muncul istilah klasmen Liga Korupsi Indonesia yang menggambarkan maraknya perilaku koruptif seolah jadi ajang kompetisi. Keempat, upaya penindakan hukum dan pendidikan anti korupsi sudah dilakukan, tetapi praktik korupsi tetap ada, bahkan di kehidupan sehari-hari. Kelima, generasi Z sebagai pelajar SMA memiliki akses informasi yang luas, tetapi itu belum tentu membentuk kesadaran dan sikap anti korupsi yang kuat. Keenam, penelitian ini dilakukan di SMA Budi Utama yang merupakan sekolah swasta dan SMA Negeri 2 Yogyakarta yang merupakan SMA negeri, untuk melihat perbedaan pendekatan pendidikan kedua sekolah tersebut. Ketujuh, studi ini bertujuan mengetahui kesadaran dan tindakan anti korupsi siswa serta faktor-faktor yang pengaruhinya agar dapat mendukung lahirnya generasi muda yang berintegritas. Pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana tingkat pengetahuan siswa SMA Budi Utama dan siswa SMA Negeri 2 Yogyakarta terhadap isu korupsi? Kedua, bagaimana perbedaan sikap dan pandangan siswa dari kedua sekolah terhadap praktik korupsi yang semakin meningkat? Ketiga, apa saja bentuk tindakan anti korupsi yang dilakukan siswa di SMA Budi Utama dan SMA Negeri 2 Yogyakarta? Keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan anti korupsi di masing-masing sekolah? Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, mengukur dan membandingkan tingkat pengetahuan siswa tentang korupsi di SMA Budi Utama dan SMA Negeri 2 Yogyakarta. Kedua, menggambarkan perbedaan sikap siswa terhadap praktik korupsi di kedua sekolah. Ketiga, mengidentifikasi bentuk tindakan anti korupsi yang muncul di lingkungan sekolah masing-masing. Keempat, menganalisis faktor internal, keluarga, sekolah, media, dan eksternal yang mempengaruhi kesadaran serta tindakan anti korupsi di kalangan siswa. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dipilih agar hasil riset lebih lengkap berupa data angka dari angket dan data mendalam dari wawancara dan studi literatur. Untuk keterangan waktu dan tepat akan dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2025 dan dilaksanakan di SMA Budi Utama dan SMA Negeri 2 Yogyakarta. Untuk subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 hingga kelas 12 di SMA Budi Utama serta SMA Negeri 2 Yogyakarta. Objek penelitiannya pemahaman, sikap, tindakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran anti korupsi para siswa. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data. Pertama, angket tertutup. Siswa SMA Budi Utama dan SMA Negeri 2 Yogyakarta akan diberikan angket dengan beberapa pernyataan serta 4 pilihan jawaban. 2. Wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah disediakan kepada beberapa siswa SMA Budi Utama dan SMA Negeri 2 Yogyakarta. Ketiga, studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat landasan teori dan memperdalam pemahaman tentang kesadaran anti korupsi, sikap terhadap korupsi, serta tindakan anti korupsi di kalangan pelajar SMA. Selain itu juga digunakan untuk menelaah dan membandingkan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk rencana analisis data pada angket tertutup akan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan pada wawancara dan studi literatur akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan 3 jenis data yang berbeda. Yang pertama, angket tertutup. Data akan divisualisasikan dalam bentuk diagram lingkaran dengan menggunakan skala Likert 1-4 dan mengukur 4 aspek utama, yaitu pemahaman, sikap, tindakan, dan faktor yang mempengaruhi kesadaran anti korupsi para siswa. Selanjutnya untuk wawancara, hasil akhir dari wawancara akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif atau tabel tematik dengan 4 aspek utama, yaitu pemahaman, sikap, tindakan, dan faktor yang mempengaruhi kesadaran anti korupsi para siswa. Yang ketiga adalah studi literatur. Hasil yang diharapkan dari studi literatur adalah tersusunnya dasar teori yang kuat untuk menganalisis data, adanya pembanding dan penelitian terdahulu, serta penjelasan tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi sikap dan tindakan anti korupsi siswa. Lalu untuk kesimpulan pada penelitian ini, poin pertama, siswa memahami bentuk dan dampak korupsi. Poin kedua, sikap dan pandangan siswa terhadap praktik korupsi yang dipengaruhi lingkungan dan pendidikan. 3. Bentuk tindakan nyata anti korupsi. Keempat,
faktor penting yang mempengaruhi seperti sekolah, teman, dan budaya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu juri.